Kami, ya. Karena hari ini klien kami tidak bisa hadir sehubungan kemarin pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Surakarta. Opini hukum kami, dalam opini hukum kami dengan tegas kami memberikan gambaran hanya bicara normatif hukumnya saja, bahwa fakta dari penemuan kami di firma hukum Bambang Haribo SN Associate justru yang muncul adalah banyaknya aturan-aturan hukum yang belum dilaksanakan, belum dijalankan. Nah, karena itu mungkin nanti saya akan menerangkan terkait dengan aturan hukumnya, sementara nanti rekan saya Pak Aris Tioko akan menjelaskan terkait posisi hukumnya dari klien kami, apakah dia itu melakukan dengan kesengajaan atau melakukan tidak dengan kesengajaan, karena itu penting dan perlu harus disampaikan kepada masyarakat. Kami bisa memiliki tanah tersebut karena ada persepsi di tengah masyarakat bahwa klien kami itu membeli bangunan cagar budaya. Jadi tanah tersebut adalah tanah bangunan cagar budaya. Kemudian klien kami memproses untuk sertifikat hak miliknya. Karena itu kami hari ini akan menegaskan klien kami membeli tanah tersebut sudah dalam bentuk sertifikat hak milik. Jadi bukan dalam bentuk letter C. Tidak. Dan sertifikat hak milik itu atas nama Ibu Lina. Pemiliknya tinggal di Temanggung. Di Lampung. Jadi pemiliknya di Lampung. Proses terjadinya jual beli itu terjadi tanggal 17 Februari 2022. Di mana klien kami bersama Bu Lina pergi ke notaris. Ya, pergi ke notaris, kemudian dicek sertifikatnya, betul sertifikatnya asli, betul tidak ada hak tanggungan, alias sertifikat itu tidak bermasalah. Kemudian transaksi berjalan. Disepakati harga tanah tersebut seluas 682 meter itu sebesar 850 juta rupiah. Hari itu tanggal 17 Februari baru dibayarkan sebagai tanda jadi sebesar 100 juta rupiah. Ya, jadi tanggal 17 Februari itu baru dibayarkan 100 juta rupiah. Kemudian tanggal 7 April kemarin 2022 dibayarkan kembali atau ditransfer kembali sebesar 300 juta rupiah. Jadi total baru dibayarkan 400 juta rupiah. Ya. Sisanya 450 juta rupiah disepakati sampai dengan akhir bulan Oktober 2022 akan dilunasi secara bertahap. Ya. Nah, menjadi pertanyaan sekaligus mematahkan pernyataan bahwa klien kami yang mengurus sertifikat hak milik, posisi sertifikat saat ini ada di tangan notaris. Kenapa? Karena uangnya belum terjadi pelunasan, jadi belum terjadi AJB, akta jual beli. Jadi sama sekali klien kami tidak pegang sertifikat apapun, sama sekali tidak. Ya. Terkait dengan apakah klien kami sudah mengajukan IMB, jelas belum. Kenapa belum? Karena memang sertifikatnya yang menjadi persyaratan untuk pengajuan IMB tidak dipegang. Kemarin dipertanyakan juga di Kejaksaan apa rencana kedepannya tanah tersebut. Dijawab oleh klien kami bahwa tidak atau belum ada rencana, karena memang saat ini fokusnya adalah melunasi dulu kekurangan yang 450 juta. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa tanah tersebut mau dijadikan kos-kosan, selama ini beredar di media, bahkan ada yang mau dijadikan bengkel. Pada kesempatan ini kami selaku kuasa hukum mengatakan itu tidak benar sama sekali. Jadi tidak benar bahwa tanah di objek yang saat ini sedang menjadi persoalan akan dibangun kos-kosan ataupun bengkel, itu tidak benar. Karena kemarin itu langsung diucapkan di depan tim pemeriksa dari Kejaksaan Agung. Ya. Jadi terkait dari sisi tanah, memang
murni klien kami melakukan jual beli seperti halnya masyarakat pada umumnya. Terkait dengan PJB, dia tidak tahu bahwa tanah itu adalah PJB. Kenapa? Karena ketika membeli tanah tersebut, pihak penjual juga tidak mengatakan tanah tersebut adalah PJB. Sama sekali tidak ada. Kedua kali juga di situ tidak ada papan-papan pengumuman yang menyatakan terkait dengan bangunan cagar budaya. Sama sekali tidak. Ya. Kalau kami boleh melakukan kronologi, kenapa kemudian muncul yang namanya perobohan tembok? Sekali lagi kami dari firma hukum tidak mengatakan itu kerusakan karena masih prematur. Saya mengatakan masih prematur itu kan ketika merusak berarti ada niat dong. Niatnya seperti apa kan kita yang harus perdalam, nanti Pak Aristiopo yang akan menegaskan tentang dolus dan kulpa. Ya. Terkait dengan peristiwanya itu adalah pada tanggal 17 April 2022 klien kami menyewa eskavator. 17 Februari 2022 sore eskavator datang ke lokasi. Tanggal 18 April 2022 mulai dilakukan pembersihan. Jadi awalnya klien kami itu mau membersihkan, kemudian didatangi oleh Pak RT setempat dan kemudian juga beberapa warga yang minta agar di atas lahan yang berupa ilalang, ya, terus juga banyak pohon yang berdiri di atas tembok. Jadi di atas ketinggian tembok 3 meter lebih itu ada pohon. Kami masih ada fotonya juga. Itu masih banyak pohon-pohon berdiri dan itu membahayakan pengguna jalan. Membahayakan pengguna jalan. Karena itu Pak RT meminta untuk dibersihkan. Ya, kalau teman-teman media kan pasti sudah ke lokasi ya. Itu kan kalau kita boleh bercerita, jalan masuk satu-satunya kan antara Gedung Obat dengan TKP. Itu ada jalan. Nah, posisi Begu itu ada di sisi utara. Ya, kalau saya gambarkan posisi Begu ada di sisi utara sini. Nah, pada saat pembersihan itu dengan jalan dibersihkan menuju ke selatan. Jadi ke sana. Nah, tumpukan sampah itu selama tanggal 18 sampai 20 ada di sisi sebelah selatan. Pertanyaannya atau permasalahannya bagi klien kami adalah bagaimana cara membuang sampahnya. Ya, karena di situ juga ditemukan ular kemarin. Nah, akhirnya mohon maaf ini tidak mencari kesalahan atau apapun. Jadi sekali lagi saya di sini hanya bicara kronologi. Kenapa? Karena kronologi ditandatangani oleh klien saya bahwa terjadinya perobohan sebagian tembok 6 meter kali 3 meter itu lebar kurang lebih sekitar 1,5 ya Mas, 1,5 meter itu usul dari Pak RT Burhanuddin sebagai pemilik lahan. Hari dulu Pak. Ya. Ini mana? Bambang nyari. Oh, ini mana?